semuanya, selamat datang di channel Vivi Abil. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, tolong ya di-subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like video ini, juga share ke yang lainnya juga ya. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang, udah lama ya ternyata aku nggak bikin video, ya karena satu dan lain hal mungkin bakal aku ceritain di video yang lainnya gitu ya, insya Allah kapan-kapan. Tapi di video kali ini aku mau bahas tentang jurusan atau prodi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu. Karena banyak banget kan ya jurusan yang ada di UIN Jakarta gitu. Dan gak semua jurusan itu satu sama lain itu bisa dimasukin, bisa diambil lewat jalur yang sama gitu. Karena ternyata masih banyak nih yang suka nanya kayak aku mau masuk jurusan ini lewat jalur ini bisa nggak gitu, atau mungkin juga aku sempat ya kayak nanya-nanya ke temanku gitu, mereka juga yang belum terlalu paham gitu bedanya ini bisa apa enggak, ini bisa apa enggak gitu. Misalnya nih kayak kalau misalnya kamu mau masuk jurusan komunikasi yang ada di UIN Jakarta, itu bisa nggak sih lewat SNMPTN, bisa nggak sih lewat SPAN PTKIN, atau bisa dua-duanya atau salah satunya aja kayak gitu. Misalnya masih yang banyak kebalik-balik gitu, daripada kalian misalnya pengen nanti di jurusan komunikasi ternyata di SNMPTN itu nggak ada gitu, dan kalian merasa kecewa gitu ya, kok ternyata nggak ada kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian aku nggak mau ikut SPAN PTKIN tapi aku pengen masuk jurusan komunikasi gitu, ternyata kelewat kayak gitu. Karena selain jurusannya yang ada banyak di UIN Jakarta, jalur masuknya juga termasuk banyak gitu loh. Ada banyak, ada berapa sih, kurang lebih itu ada 6 ya, ada 6 jalur masuk buat ya kalian masuk ke UIN Jakarta. Yang pertama itu ada SNMPTN, yang kedua itu ada SBMPTN, yang ketiga itu ada SPAN PTKIN, yang keempat itu ada UMPTKIN, kelima itu ada SMMPTN Barat. Ini jalur yang masih baru banget karena baru ada tahun kemarin gitu, dan aku sendiri juga belum sempat bahas ya gitu. Dan juga yang keenam itu ada jalur SPMB Mandiri. Sebenarnya bisa aja ada sih jalur ketujuh lewat jalur beasiswa gitu, cuma beasiswa itu banyak dan ya ini kan beda lagi gitu ya, jadi kita fokusnya di 6 ini aja gitu. Dan dari keenam jalur masuk ini belum tentu satu prodi itu bisa masuk lewat jalur yang sama. Misalnya kamu pengen masuk suatu jurusan yang ada di UIN Jakarta, dan belum tentu loh satu jurusan itu bisa lewat jalur 1, lewat jalur 2 juga bisa. Bisa jadi cuma bisa lewat jalur 1 dan jalur 3 doang kayak gitu. Jadi ya daripada kelewat gitu kan ya kesempatannya buat kalian daftar, ternyata salah persepsi gitu tentang jurusan ini bisa masuk ke lewat jalur yang ini. Jadi semoga video ini membantu, dan tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung kita bahas. Oke, jadi ini untuk pembagian prodi atau jurusan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan di sini udah aku tandain nanti masing-masing pakai kode warnanya. Yang pertama itu ada biru sama kuning. Biru kuning ini buat SNMPTN juga SBMPTN. Itu sama ya gitu. Yang bedain biru itu untuk yang IPA atau Saintek, dan yang kuning itu untuk IPS atau Soshum. Terus itu nanti ada warna hijau itu khusus buat SPAN PTKIN, UMPTKIN. Itu nggak ada IPA atau IPS-nya ya. Kalau SPAN PTKIN sama UMPTKIN, jadi kode warnanya cuma satu aja, warna hijau. Terus juga ada untuk SMMPTN Barat, itu pakai warna ungu sama warna abu-abu. Yang ungu buat IPA atau Saintek, dan yang abu-abu itu untuk IPS atau Soshum. Oke, lanjut langsung ya ke yang pertama. Yang pertama itu ada SNMPTN sama SBMPTN. Yang biru IPA, yang kuning IPS. Nah, di UIN itu ada kurang lebih 12 fakultas, karena di slide pertama ini ada 6 fakultas, nanti ada slide 2 juga 6 fakultas juga. Nah, fakultas pertama di sini aku nulisnya FITK. Ini udah aku urutin sesuai banyaknya prodi di fakultas masing-masing gitu. Karena yang paling banyak di UIN itu prodinya FITK gitu ya, ada 12 dalam satu fakultas. Nah, dari 12 ini yang masuk ke SNMPTN sama SBMPTN yang bisa diikutin itu cuma ada 2. Pendidikan Matematika dan Pendidikan Kimia. Dua-duanya ini sama-sama di prodi yang rumpunnya itu Saintek atau IPA gitu ya, warna biru.
Terus di FST atau Fakultas Sains dan Teknologi itu ada 8 prodi. Nah, semua 8-8-nya itu bisa diambil lewat jalur SNMPTN ataupun SBMPTN. Semuanya bisa 8-8-nya. Dan ini masuknya ke rumpun saintek semua juga gitu ya. Terus ada FSH, Fakultas Syariah dan Hukum. Itu yang bisa cuma satu, itu ilmu hukum aja, dan ini masuknya di IPS. Terus ada Fidikom atau Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, dan di situ ada, bisa dilihat ya, ada kesejahteraan sosial sama jurnalistik. Terus di FAH itu ada 2, ada sastra Inggris sama ilmu perpustakaan. Nah, di Fakultas Usuluddin ini nggak ada yang bisa diambil lewat jalur SNMPTN ataupun SBMPTN gitu. Jadi bisa kalian catat ya, kalian itu mau masuk ke jurusan yang mana, bisa nggak sih lewat SNMPTN atau SBMPTN. Jangan-jangan kalian pengen ternyata lewat SNMPTN sama SBMPTN itu nggak ada gitu. Terus di slide selanjutnya ini ada 6 fakultas lagi, itu ada yang fakultas ke-6 berarti ya, ada FEB, itu isinya ada 5 prodi, dan yang bisa itu 3 prodi. Ada manajemen, akuntansi, sama ekonomi pembangunan. Masuknya ke rumpun Soshum atau IPS, terus di FISIP itu ada 3, dan 3-3-nya bisa lewat SNMPTN ataupun SBMPTN. Terus di FIKES ya, ilmu kesehatan, itu juga bisa. Terus di Fakultas Kedokteran juga bisa ya, pendidikan kedokteran. Terus di FDI ini nggak bisa fakultasnya ya, prodinya cuma 1 di Rosat Islamia, dan ini juga nggak bisa lewat SNMPTN maupun SBMPTN. Terus yang terakhir ada Fakultas Psikologi yang bisa diambil lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN. Yang kedua, ini SPAN-PTKIN sama UMPTKIN. Ini ditandainnya hijau ya, berarti yang hijau itu yang bisa gitu. Ini kebalikannya dari yang SNMPTN ataupun SBMPTN tadi. Jadi kalau misalnya bisa diambil lewat SNMPTN atau SBMPTN, berarti di SPAN-PTKIN, UMPTKIN itu nggak bisa. Kalau di SPAN-PTKIN, UMPTKIN itu bisa, berarti ya kebalikannya gitu ya. Kayak misalnya tadi nih, kalau masih ingat ya, fakultas yang tarbiyah keguruan itu kan yang bisa cuma 2 ya, pendidikan matematika sama pendidikan kimia. Nah, di sini pendidikan matematika sama pendidikan kimia itu nggak ditandain hijau, berarti nggak bisa diambil di SPAN-PTKIN, UMPTKIN. Tapi kebalikannya, kayak yang tadi nggak ditandain warna kuning ataupun biru gitu ya, sekarang ditandain warna hijau nih, kayak misalnya pendidikan agama Islam. Ya emang SPAN-PTKIN ini emang rumpunnya termasuk rumpun keagamaan gitu ya. Jadi ada PAI, pendidikan bahasa Arab. Nah, di sini nih ya bisa diperhatiin ya, kalau misalnya masih banyak soalnya yang kayak nanya, kayak pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa itu termasuknya di sini SPAN-PTKIN, pendidikan bahasa Inggris, terus pendidikan IPS, biologi, fisika pun itu sebenarnya kalau misalnya di sini juga termasuknya ternyata SPAN-PTKIN. Mungkin kebanyakan mikirnya biologi, fisika, saintek dong pasti, ternyata enggak, tapi masuknya malah di SPAN-PTKIN. Itu bisa dilihat ya. Terus yang di FST nih, karena tadi 8-8-nya semuanya itu bisa lewat SNMPTN ya. Jadi di SPAN-PTKIN untuk Fakultas Sains Teknologi ini sama sekali nggak ada yang bisa lewat SPAN-PTKIN. Terus yang di FSH itu yang nggak bisa cuma ilmu hukum tadi ya, yang lainnya bisa perbandingan mazhab, terus hukum keluarga dan hukum lain-lainnya. Terus di Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi itu 4 yang bisa, 2 yang enggak. Dan di situ aku ada typo ya, itu sebenarnya harusnya pengembangan masyarakat Islam gitu ya, atau jurusan PMI gitu. Terus di FAH itu ada sastra Arab, ada sejarah peradaban Islam, juga tarjamah. Oh ya, tadi aku lupa bilangnya, di sini ada 2 yang beda ya, kalian harus bisa bedain nih. Di sini ada 2 jurusan atau 2 prodi yang hampir mirip, kayak pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris. Kalau kalian mau lewat jalur SNMPTN, kalian ambilnya sastra Inggris gitu ya yang bisa. Tapi kalau misalnya pengennya pendidikan bahasa Inggris, ambilnya lewat SPAN-PTKIN, beda ya gitu. Terus di Fakultas Usuluddin, tadi kan nggak bisa sama sekali di SNMPTN ataupun SBMPTN, nah di SPAN-PTKIN ini bisa semua gitu. Terus slide selanjutnya bisa dilihat juga, yang tadi nggak bisa, terus bisa deh di SPAN-PTKIN gitu. Jadi kalian tetap catat ya, yang bisa itu di mana, diingat-ingat lagi gitu. Dan tentuin pilihan kalau mau di SPAN-PTKIN itu ataupun UMPTKIN nanti itu mau ambil jurusan apa prodinya. Jangan-jangan kamu pengennya
ambil sosiologi misalnya, tapi ternyata di SPAN PTKIN itu nggak ada gitu loh. Ataupun psikologi juga sama-sama nggak bisa gitu. Cari yang bisa diambil lewat jurusan ini. Terus selanjutnya ini jalur SMMPTN Barat. Ini jalur baru ya, baru ada tahun kemarin, dan ini itu mirip kayak SBMPTN juga sebenarnya, sama kayak SNMPTN juga gitu ya. Untuk yang prodi-prodi yang bisa diambilnya itu apa aja. Kalau misalnya kalian perhatiin nih, kayak di tarbiyah keguruan itu bisanya pendidikan matematika, pendidikan kimia, di FST sama-sama bisa semua, terus di FSH yang ilmu hukum, yang FDIK kesejahteraan sosial sama jurnalistik, sama ya, ini prodi-prodi atau jurusan yang bisa diambil itu sama persis kayak yang di SNMPTN ataupun SBMPTN. Bisa dilihat juga yang slide kedua juga sama aja gitu ya. Terus yang terakhir itu untuk jalur SPMB. Nah, untuk jalur SPMB ini itu tanpa kode-kodean ya, karena semua prodi atau jurusan itu bisa diambil lewat jalur SPMB. Karena ini jalur mandiri ya, ibaratnya gitu, jalur mandiri yang diselenggarain sama UIN, jadi ya semuanya terbuka gitu. Jadi untuk jalur terakhir ini, misalkan kalian mau ambil yang kombinasi, yang jurusan-jurusan atau prodi yang bisa diambil di SNMPTN plus yang bisa diambil pas SPAN PTKIN digabung, itu bisa banget gitu. Nah, gimana? Jadi udah tahu kan gitu apa bedanya prodi yang bisa dimasukin lewat jalur SPAN PTKIN, yang bisa dimasukin lewat jalur SNMPTN dan lain-lainnya gitu. Ternyata beda gitu ya. Jangan sampai kalian salah lagi. Jangan terkecoh sama nama prodinya karena belum tentu itu sesuai apa yang kita pikirin gitu ya. Ini udah patokan dari UIN-nya langsung. Jadi ya kayak gitu. Semoga kalian setelah nonton video ini jadi bisa menentukan gitu ya, aku pengen masuk jurusan ini lewat jalur ini kayak gitu. Kira-kira kalian mau masuk di UIN Jakarta jurusan apa nih gitu. Dan kalau kalian misalnya punya pertanyaan atau punya request untuk aku bahas sesuatu, boleh kalian drop itu di kolom komentar. Insya Allah aku baca gitu ya, dan kalau bisa juga akan aku buatkan gitu. Dan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, dan juga di like video ini. Terima kasih. See you on the next video.